Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa berkumpul di kelas lemah ini dalam pemaparan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya sampaikan sendiri. Nama saya Nani Febriani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Banyuasin. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru dan juga Kepala Sekolah yang menyempatkan diri untuk mengikuti pemaparan materi dari saya. Kita mulai dari perkenalan. Ini Ibu Sri Wirnasi, ini fasilitator saya yang membimbing saya di dalam mengerjakan LMS di SIM PKB. Jadi kita hanya bertemu di dunia maya, belum tatap muka langsung. Sedangkan yang kedua, Ibu Ratni Ardian, ini pembimbing praktek saya yang setiap bulannya akan membimbing saya di sekolah. Terus yang ketiga, saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang konsep inti budaya positif. Ini ada di modul 1.4 tentang budaya positif. Pertama yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, poin pertama itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ ada gambar saya pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Poin yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang harus kita lakukan adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan ini yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis.
Kemudian ada toleransi, rasa rahmat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan berkomitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, sekarang poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, contohnya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua itu kita butuh kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus kebutuhan dalam penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan ini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan dalam kesenangan. Contohnya itu butuh bermain, butuh humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, poin selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada yang motivasi ekstrinsik, kemudian ada juga motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian bisa menjadi teman, bisa jadi pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu bisa kita bentuk bersama-sama warga di dalam kelas. Misalnya, contohnya itu keyakinan itu bersifat abstrak, tidak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian poin terakhir itu segitiga restitusi. Ini adalah proses dialog yang kita jalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dialog dengan siswa tentang masalah anak yang suka menyontek. Ini ada contohnya. Nah, ini segitiga restitusi ini ada 3 poin. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini kita akan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita akan memberi pertanyaan kepada siswa. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya, itu seperti sebuah pertanyaan. Nah, kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati,
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini sebuah pertanyaan kepada anak yang ada permasalahan tadi seperti mencolok di kelas. Kemudian validasi kebutuhan, kita memvalidasi kebutuhan anak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita tanyakan dalam kegiatan segitiga resolusi. Seperti yang pernah saya lakukan kemarin, ada masalah di kelas, pekerjaan rapi yang dicontoh oleh Fahri. Nah, saya melakukan segitiga resolusi dengan 3 poin ini dan pertanyaan-pertanyaan yang ini yang saya tanyakan. Ini ada contohnya. Nah, ini cara penyelesaian masalah dengan segitiga resolusi. Nah, itu yang sudah saya paparkan. Dan saya banyak ucapkan terima kasih dan penutup dari saya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru dan kepala sekolah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Hari ini sudah siap mau belajar? Ya. Nah, hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati bersama. Ya, keyakinan kelas ini tujuannya untuk agar kita dapat membuat kesepakatan yang akan kita lakukan bersama-sama. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita akan buat bersama-sama dan kalian akan menuliskannya di kertas yang akan diberikan.
Perkenalkan, nama saya Olivia kelas 5. Bukan tapi kan Senang sekali. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Disiplin. Untuk dua. Agar membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat membuat kita bisa menghargai orang lain.